Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Prasasti dengan NIM 23051110063. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi dengan dosen pengampu Ibu Dia Rahmawati, MPD. Video ini akan membahas ringkasan mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Materi pertama adalah Administrasi Tata Laksana. Administrasi tata laksana adalah kegiatan mengatur pengendalian dan pengelolaan seluruh proses administrasi agar berjalan dengan tertib, efisien, dan efektif. Dalam konteks sekolah, tata laksana mencakup penyusunan tata kerja, pelaksanaan kegiatan, serta mengaktifkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. B. Fungsi dan tujuan. Fungsinya untuk menciptakan keteraturan dan kelancaran kerja di lingkungan sekolah. Tujuannya agar seluruh kegiatan administrasi dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. C. Kegiatan administrasi termasuk kegiatan surat menyurat, pencatatan data, penyimpanan arsip, pembuatan laporan, serta pengasipan dokumen penting. D. Administrasi berbasis NCT, penerapan teknologi informasi seperti komputer, internet, dan aplikasi untuk memudahkan pekerjaan administrasi. Materi kedua adalah administrasi kesiswaan. A. Pengertian dan tujuan. Administrasi kesiswaan adalah pengelolaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siswa, sejak penerimaan sampai menuju alumni. Tujuannya agar siswa dapat belajar dengan nyaman, tertib, dan sesuai dengan peraturan sekolah. B. Kegiatan administrasi kesiswaan meliputi penerapan peserta didik baru, pencatatan data siswa, pengelolaan absen, pembimbingan konseling, pembinaan disiplin, dan penentuan kelulusan. Materi ketiga adalah administrasi kurikulum. Pengertian administrasi kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, serta cara penyelenggaraan pembelajaran. Administrasi kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi agar pembelajaran berjalan efektif. B. Komponen kurikulum terdiri atas tujuan pendidik, isi atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Kegiatan administrasi kurikulum meliputi penyesuaian jadwal pelajaran, pembagian tugas guru, supervisi, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Materi keempat adalah administrasi personalia. A. Pengertian administrasi personalia adalah proses pengolahan tenaga pendidikan dan pendidikan agar bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan serta bertanggung jawab. Administrasi personalia pendidikan. Guru atau tenaga pengajar yang memiliki tugas utama mengajar, membimbing, menilai, dan membentuk karakter. C. Tenaga pendidikan administrasi personalia. Pegawai yang membantu pelancaran kegiatan pendidikan seperti penaga administrasi, pustakawan, laboratorium, dan menjaga sekolah. D. Kegiatan administrasi personalia meliputi rekrut, penerapan, pembinaan, penilaian kerja, dan pengembangan personalisme guru dan staf. Materi kelima adalah administrasi sarana dan prasarana. Pengertian administrasi sarana dan prasarana adalah sarana adalah kegiatan suatu yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, alat tulis, komputer, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung seperti gedung, sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Nah, kalau administrasi sarana dan prasarana itu adalah pengelolaan barang yang fasilitasnya agar dapat digunakan secara efektif dan tahan lama. Nah, tujuan administrasi sarana dan prasarana itu adalah menjamin agar semua fasilitas pendidikan selalu dalam kondisi baik dan mendukung proses pembelajaran. Kalau untuk kegiatan administrasi sarana dan prasarana itu adalah meliputi pengadaan, pendataan, pemeliharaan, penyimpanan, penghapusan barang yang tidak layak. Contohnya dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana tuh yang meliputi pengadaan tuh, contohnya kalau misalnya tidak ada kursi, dibelikan kursi. Kalau pendataan tuh misalnya salah satu data siswa tuh hilang,
bisa direkap karena kan sudah ada perekapan. Kalau pemeliharaan tuh contohnya pemeliharaan kelas dengan cara membersihkan kelas setiap hari. Kalau penyimpanan itu adalah penyimpanan data untuk siswa-siswa yang contohnya siswa-siswa yang data untuk materi atau data-data diri dari siswa. Jadi kalau untuk penghapusan barang yang tidak layak tuh contohnya kursi yang rusak, papan tulis yang rusak. Jadi didata kembali dan dibuat layak untuk siswa. Materi keenam adalah administrasi hubungan masyarakat atau yang sering dikenal dengan humas. Pengertian administrasi hubungan masyarakat atau humas adalah kegiatan yang bertujuan menjalin kerjasama dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat agar orang tua serta lembaga lainnya untuk mendukung kegiatan pendidikan. Nah, tujuan dan fungsi dari administrasi hubungan masyarakat atau humas adalah untuk menciptakan hubungan harmonis dan dukungan masyarakat terhadap program sekolah. Kalau untuk kegiatan administrasi hubungan masyarakat atau humas itu adalah publikasi kegiatan sekolah, kerja sama dengan lembaga luar, dan komunikasi dengan orang tua siswa. Baiklah, untuk materi ke-6 adalah administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan adalah kegiatan perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana pendidikan agar digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Kalau untuk contoh pengertiannya yang kegiatan perencanaan penggunaan pelaporan itu contohnya seperti ini. Bendahara sekolah mencatat semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran. Kalau untuk prinsip pengelolaan harus transparan, akuntabel, efisien, dan efektif kegiatan administrasi. Contohnya itu sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada komite dan masyarakat. Contohnya tuh kayak menyampaikan apapun dari pengeluarannya. Terus sumber hukum pendanaan, sumber dari BPBN, APBD, dana masyarakat, peraturan pemerintahan. Contohnya itu bantuan dana BOS digunakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. D. Kegiatan administrasi keuangan, perencanaan anggaran, penerapan dana, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan. Contohnya itu setiap akhir bulan pendanaan membuat laporan keuangan yang ditandai kepada sekolah. Setiap pengeluaran yang dari kegiatan administrasi keuangan itu dilaporkan ke kepala sekolah dan dikasih tanda tangan kepala sekolah. Dari ke-8 adalah supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas guru dan hasil belajar siswa. Contohnya, kepala sekolah mengamati proses pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada gurunya. Itu tuh tidak langsung beri masukan di kelas itu, tapi manggil kayak gurunya tuh dipanggil satu-satu untuk menyampaikan atau pengelolaan di kelas, tidak langsung ditegur di kelas. Maksudnya tuh disampaikan tuh di luar kelas. Terus tujuan dan sarana supervisi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional guru, memperbaiki metode pembelajaran, dan meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya guru yang kurang menguasai teknologi diberikan pelatihan membuat media digital pembelajaran. Misalnya guru tuh kurang mahir dalam membuat desain Canva atau desain apapun. Nah, dia tuh diberi pelantikan oleh kepala sekolah supaya bisa melakukan teknologi tersebut biar tidak ketinggalan kan, karena teknologi zaman sekarang kan sudah maju. Jadi guru-guru disarankan untuk juga bisa memakai teknologi tersebut. Kalau untuk fungsi supervisi adalah sebagai alat pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu.
Kalau contohnya tuh, kepala sekolah mengevaluasi hasil supervisi dan menggunakan sebagian besar dasar penilaian kinerja guru. Kalau untuk prinsip dan supervisi, objektif, terbuka, demokratif, dan kesinambungan. Kalau untuk contohnya, kepala sekolah memberikan saran secara yang membangun tanpa menyinggung guru tersebut. Misalnya, ngasih saran tanpa menyinggung guru itu, misalnya ada kesalahan dari seorang guru itu ditegur, tapi tidak menegurnya tuh secara dalam kelas, tapi negurnya tuh ya dalam ruangan, tidak di dalam kelas dan di depan anak-anak muridnya. Baiklah, materi ke-9 adalah jenis-jenis teknik dan strategi supervisi. Jenis supervisi adalah meliputi supervisi administrasi pembelajaran, kinerja, pembimbingan guru, dan administrasi pengelolaan di sekolah. Contohnya, kepala sekolah menilai rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, contohnya RPP guru sebagai bagian dari supervisi akademik. Kalau untuk teknik supervisi adalah terdiri dari teknik individu, observasi, wawancara, kunjungan kelas, dan kelompok rapat pelantikan, dan lokasi karya. Contohnya, mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru di awal semester. Kalau untuk strategi supervisi adalah perencanaan sistem agar pembinaan guru berjalan efektif. Contohnya, menerapkan jadwal supervisi tiap semester dan membuka laporan hasil supervisi untuk tindak lanjut. Materi 10 adalah instrumen supervisi pendidikan. Pengertian instrumen supervisi pendidikan adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur dan menilai kegiatan supervisi. Contohnya, lembar observasi guru, mengajar, mencatat kemampuan guru yang mengelola kelas. B. Langkah penyusunan, menentukan tujuan, menyusun indikator, membuat format, melakukan uji coba, dan revisian. Contohnya, kepala sekolah membuat daftar cek kinerja guru seperti kehadiran, kesiapan mengajar, dan interaksi dengan siswa. Kalau C. Formal instrumen, bisa berupa formulir, observasi, pedoman, wawancara, dan daftar penilaian. Contohnya, formulir evaluasi yang digunakan supervisi soal menilai kegiatan belajar kelas. 11 adalah supervisor pendidikan. A. Pengertian supervisor pendidikan. Supervisor adalah seorang yang bertugas membina, mengarahkan, dan menilai pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah agar berjalan dengan standar. Contohnya, pegawai sekolah datang ke sekolah untuk memberikan pelaksanaan pembelajaran dan administrasi guru. Sedangkan kriteria dan kualifikasi harus memiliki kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian yang baik. Contohnya adalah supervisor harus bisa memberikan motivasi kepada guru, bukan hanya melakukan penilaian saja. Materi ke-12 adalah penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah proses, sistem, dan pengelanjutan untuk memastikan seluruh komponen pendidikan sesuai dengan standar mutu yang diterapkan. Contohnya, sekolah melakukan audit internal seperti tahun untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan fasilitas. B. Proses penjaminan mutu meliputi perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Contohnya, setelah evaluasi hasil pembelajaran sekolah, perencanaan program pembaikan seperti pelantikan guru, peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Atau C. Hubungan supervisi dengan penjaminan mutu. Supervisi menjadi bagian penting dan penjaminan mutu karena membantu memastikan proses pembelajaran berjalan baik serta meningkatkan. Contohnya, terus meningkat, bukan serta meningkat. Contohnya, hasil supervisi digunakan sekolah untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan meningkatkan hasil akreditasi.
Kesimpulan dari materi administrasi dan supervisi adalah administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan sekolah agar berjalan tertib, efisien, dan mencapai tujuan pendidikan. Setiap bagian administrasi memiliki peran penting, mulai dari pengaturan, siswa, guru, kurikulum, keuangan, sehingga sarana prasarana semua saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar dan efektif. Supervisi dan penjaminan mutu menjadi kunci dalam memastikan seluruh kegiatan pendidikan terus berkembang memenuhi standar mutu yang diterapkan. Dengan administrasi yang baik, sekolah dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.